Oke, saya jelaskan lagi bahwa MOC ini atau pembelajaran secara mandiri selama kurang lebih 15 hari ke depan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tidak dibebas tugaskan dari tugas-tugas sebagai seorang guru atau tugas-tugas dari instansi atau dinasnya. Bapak Ibu tetap bekerja atau beraktivitas belajar mengajar, mendidik, dan lain sebagainya, atau tugas-tugas dari pimpinan tanpa mengabaikan tugas-tugasnya. Ya, tapi tetap mengakses dan belajar di Swajar atau di emosi ini secara mandiri. Jadi gunakan waktu-waktu yang tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar Bapak Ibu. Bisa di pagi hari, di siang hari istirahat, ataupun di sore hari pada saat pulang sekolah, atau bahkan di malam hari. Bukan nanti pada saat istirahat sekolah dipakai untuk Carlota di ruang guru. Ya, biasanya seperti itu. Sudah istirahat, sudah mulai bercerita dengan guru. Hei, kau tahu tadi mulai gibah, mulai membicarakan temannya. Hilangkan dulu itu selama 15 hari ke depan. Fokus belajar. Kenapa saya sampaikan harus belajar? Ya, karena ini untuk mempersiapkan evaluasi akademik Bapak Ibu sekalian ke depan selama 15 hari ke depan. Bapak Ibu akan menghadapi evaluasi akademik di mana Bapak Ibu diwajibkan untuk lulus. Jika Bapak Ibu tidak lulus di dalam emosi ini, Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke tahap orientasi klasikalnya. Tidak lulus di salah satu orientasi bisa mendapatkan rekomendasi untuk pemutusan kerja atau kontrak Bapak Ibu. Ya. Jadi wajib lulus di kedua orientasi nantinya. Salah satunya adalah MOC ini yang pertama kali. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah sampaikan untuk menggunakan laptop ataupun PC. Yang tidak ada silahkan pinjam. Bisa menggunakan laptop ataupun PC sekolah, dinas instansinya, atau bahkan teman punya. Atau keluarga punya. Pinjam. Saya tidak menyarankan untuk membeli baru. Nanti malah membuat masalah baru lagi. Atau susah di kemudian hari. Kemudian, Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Ya, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Arhan Firdaus. Saya kelahiran 88. Mungkin lebih muda dari Bapak Ibu. Atau bahkan tua sedikit. Atau bahkan seumuran kita. Saya terangkat menjadi CPNS semenjak 2007. Ya, saya lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saya di BKD yang dulunya BKD dengan Diklat itu semenjak 2009. Sayalah mahasiswa yang pertama dan terakhir sekolah sarjana S1 hanya 3 tahun. Ya, tercepat di seluruh Indonesia. Hanya 3 tahun. Jadi 2009 sampai dengan sekarang saya masih berada di Badan Diklat dulunya, sekarang dikenal dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya yang menangani dulunya untuk eselon 4, pelatihan-pelatihan eselon 4 dan CPNS. Begitu juga dengan P3K. Ya. Karena saya sudah fungsional sekarang, jadi saya agak sedikit leluasa untuk bergerak. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah berkeluarga, memiliki anak 3 yang sebentar lagi mungkin menunggu hari OTW 4. Ya. OTW 4 saya punya 2 orang putri dan 1 orang putra, yang sebentar lagi bertambah 1 orang putri lagi. Jadi 4. Ya. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan, nggak usah ditanya, saya sudah banyak sekali memiliki pelatihan-pelatihan. Salah satu atau sebagian kecilnya sudah saya tuliskan di biodata saya, ini hanya sebagian kecilnya saja. Ya.
sebagian besarnya mungkin halaman ini tidak akan cukup. Dan di setiap pelatihan, saya berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan saya tidak pernah keluar dari 3 besar. Bahkan sampai dengan persaingan kementerian atau pusat. Itu perkenalan singkat dari saya. Ya, umur sudah tua, sudah punya istri, sudah punya anak. Apalagi? Tidak ada lagi yang mau dicari. Ya. Nomor sepatu dan lain-lain tidak usah ditanya. Ya. Saya rasa cukup untuk perkenalan singkat. Kemudian saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan isi dari MOC-nya atau swajarnya. Ya. Bapak Ibu nantinya akan login melalui alamat swajar garis datar ppkpintar.lan.go.id. Ya. Bapak Ibu akan menggunakan NIP nomor induk P3K atau nomor induk pegawai dan juga NIK nomor induk kependudukan. Di awal saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai ada yang login terlebih dahulu atau masuk atau mengakses terlebih dahulu di dalam swajar. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sudah login duluan dari hari ini, ya mungkin dari kemarin, bukan hari ini pada saat sosialisasi, itu akan berpengaruh terhadap waktu evaluasi akademik. Ya, itu akan berpengaruh terhadap waktu evaluasi akademik. Dan Bapak Ibu tentunya harus cepat mengejar ketertinggalan itu. Itu resikonya. Sudah saya sampaikan, jangan coba login dulu. Ada yang coba fotokan, cuman lihat-lihat tampilan, Pak. Ya silahkan. Pokoknya resiko ditanggung penumpang. Ya. Jangan lagi nanti WA ke saya, japri ke saya, "Oh Pak, kenapa saya ujiannya lebih cepat dari teman-teman?" Ya. Salah sendiri. Ya. Bahkan sampai dengan sekarang ada yang baru login. Kemarin sudah lewat 15 hari P3K-nya sosialisasinya, dia baru WA saya, dia baru mau login hari ini. Artinya dia akan bertambah 15 hari ke depan. Makanya tolong perhatikan apa yang saya jelaskan step by step-nya Bapak Ibu. Pasang telinga dan mata baik-baik. Kalau tadi di gelombang 1 saya sedikit emosi. Kenapa? Sudah saya sampaikan, tolong perhatian. Masih aja cerita. Timbul pertanyaan yang sudah saya jelaskan berulang kali. Ini bukan hanya 1-2 kali yang saya dapatkan. Mudah-mudahan di gelombang kedua ini bisa memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah sampaikan untuk menggunakan PC laptop. Ini sudah ulang-ulang saya sampaikan. Pada saat login nanti, Bapak Ibu, saya sarankan untuk menggunakan Google Chrome. Jangan tanya lagi, Google Chrome saya tidak ada di laptop atau PC saya ini, Pak. Sama tadi ada yang menanyakan, saya belum download Zoom-nya. Terus, memangnya Zoom itu atau aplikasi yang kita mau gunakan datang sendiri itu? Enggak kan? Tapi kita usaha gimana? Ini kadang peserta ini 1001 macam gaya yang dia pakai. Saya kurang paham dengan peserta yang seperti ini. Padahal P3K ini adalah tenaga ahli yang dibutuhkan. Tenaga yang siap kerja. Apalagi Bapak Ibu ini adalah seorang guru, ya, yang mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai gurunya yang harus dididik dan dicerdaskan. Mohon maafin. Ya, saya berulang kali sampaikan ini. Dan bukan menganggap Bapak Ibu itu jauh di bawah saya, bukan. Perlu saya ingatkan, tidak ada orang yang bodoh dan pintar di dunia ini. Hanya ada orang yang berkemauan untuk belajar dan malas. Jangan pernah bilang bodoh sama orang. Jangan pernah bilang pintar sama orang.
Dia bisa karena dia mau belajar. Dia tidak bisa karena dia terlalu menunda-nunda pekerjaannya. Atau dengan kata lain, malas. Ya, jangan pernah bilang gaptek. Saya gaptek, Pak, nggak tahu IT. Nggak ada itu cerita IT. Orang nggak tahu. Semua harus tahu. Belajar bisa kok. Apa susahnya belajar? Apa susahnya mencari tahu? Apa susahnya bertanya sama yang tahu? Oke? Itu pengantar dari saya atau cambuk kecil dari saya untuk Bapak Ibu. Biar ke depannya Bapak Ibu dalam mengikuti proses emosi ini bersungguh-sungguh. Dan ini bukan hanya sebuah angin lalu saja atau hanya sekedar main-main saja. Ya, tidak ada lagi sebuah formalitas di dunia ini. Tidak ada. Oke? Nanti di dalam Swajar, Bapak Ibu akan mendapatkan materi kebijakan yang berupa video. Ada agenda pembelajaran 1, agenda pembelajaran 2, agenda pembelajaran 3. Di masing-masing agenda ada mata pelatihannya. Agenda 1, nantinya Bapak Ibu ada 3 mata pelatihan. Agenda 2 ada 7 mata pelatihan dan agenda 3 ada 2 mata pelatihan. Di masing-masing agenda tersebut atau di masing-masing mata pelatihan tersebut memiliki modul. Berarti ada 12 modul pembelajaran yang harus Bapak Ibu pelajari. Untuk apa dipelajari? Untuk mempersiapkan diri mengikuti evaluasi akademik. Nanti saya akan jelaskan ketika Bapak Ibu tidak siap evaluasi akademik, ya, dan bagaimana susahnya evaluasi akademik ini. Nanti akan saya jelaskan di penjelasan saya terakhir. Ya, saya di awal dulu ini. Saya antar saja dulu. Kemudian nantinya Bapak Ibu akan ada tugas resume atau pembuatan jurnal. Ya, pembuatan jurnal dan diupload di dalam akun Swajar. Ini kalau sudah dibilang begini sudah mulai ada yang sudah mulai ada yang ngeluh, ya kan? Inilah ciri bangsa yang mundur. Belum dihadapi, belum juga dipelajari, sudah ngeluh duluan. Ya, padahal kalau ngasih tugas ke muridnya lancar. Tolong kamu buat tugas dulu ini. Kerjakan ini soal-soal ini. Begitu gurunya yang dikasih soal-soal, mulai ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada guru yang ada di Murut ini yang begitu. Mungkin ada di luar negeri sana, jauh. Mungkin ada di kutub utara sana atau kutub selatan. Ya, tidak ada guru di Kabupaten Morowali Utara yang begitu, tidak ada. Ya, amin. Mudah-mudahan saya tidak sedang bermimpi nih. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjut ya. Alur emosi. Ya, alur emosi. Nanti Bapak Ibu dapat sambutan di materi kebijakan, dapat sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, kemudian ada kebijakan pengembangan kompetensi, kemudian kebijakan orientasi P3K. Ini berupa video. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa aplikasi atau pembelajaran ini, Swajar ppk.lan.go.id ini adalah kepunyaan LAN Jakarta. Saya di sini cuma punya tugas untuk menyampaikan cara pengoperasiannya, cara mengerjakannya, ya, cara mengaksesnya. Tapi saya tidak punya wewenang ke dalam sistem ini. Jadi jangan sampai keliru nanti Bapak Ibu. Begitu juga dengan Kabupaten Morowali Utara, BKPSDM Kabupaten Morowali Utara. Ini tidak ada wewenang di dalam aplikasi Swajar ini. Jadi tolong jangan main-main, ya. Sekali lagi. Nah,
Kemudian setelah nanti menonton video, mendownload materi, mereview materi dan lain sebagainya, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah trofi. Trofi ini nantinya akan dikonvert menjadi nilai sikap perilaku. Ada 2 evaluasi penilaian Bapak Ibu atau kualifikasi penilaian Bapak Ibu di dalam Swajar ini. Yang pertama adalah sikap perilaku, yaitu convert dari trofi yang didapatkan dalam mengakses setiap mata pelatihannya dan setiap modul, video, dan bahan tayang. Itu akan mendapatkan trofi dan akan berubah menjadi bintang ketika sudah mengumpulkan 10 trofi. Ya. Dan ini akan dikonvert menjadi sikap perilaku, 10%. Kemudian yang berikutnya nantinya adalah yang 90%-nya, itu adalah evaluasi akademik. Besar sekali pengaruh dari evaluasi akademik. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak lulus dalam evaluasi akademik. Ya. Kemudian di agenda 1 ada sikap perilaku bela negara. Kemudian di agenda 2 ada nilai dasar ASN. Kemudian di agenda 3 ada kedudukan dan peran ASN untuk mendukungnya terwujudnya smart governance. Kemudian ada penugasan summary atau jurnal atau resume, ya. Ini juga memiliki sebuah trofi nantinya. Kemudian ada evaluasi akademik. Kalau di sini total 45 trofi, tapi nantinya akan terkonvert menjadi 50 sekian trofi yang nantinya akan terkonvert menjadi bintang dan 4 trofi. Nanti saya akan perlihatkan di akun yang sudah pernah ikut, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan menggunakan PC laptop. Ini sudah ulang-ulang kali saya jelaskan. Ya. Pakai Google Chrome untuk mengakses Swajar. Saya sarankan menggunakan Google Chrome. Kenapa? Karena certified dari Google Chrome sudah sangat baik dibanding browser-browser lain. Mozilla, kemudian browser bawaan, dan lain sebagainya. Ya, itu sudah lebih baik daripada browser yang lainnya. Saya menyarankan untuk menggunakan Google Chrome. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu login ke halaman Swajar. Nanti akan saya ketikkan di kolom chat Zoom ini. Dan saya juga pinjam salah satu nanti akun dari Bapak Ibu, salah satu saja nanti saya tunjuk untuk mengirimkan saya NIP dan NIK-nya. Nanti akan saya contohkan kepada yang lainnya, ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini sudah login, sabar ya. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu, saya sebut saja. Tadi saya kenalnya dengan Pak Irwan. Pak Irwan, tolong ketikkan di chat NIP-nya dan NIK-nya tanpa spasi. Ya. NIK nomor induk pegawai atau nomor induk P3K tanpa spasi. Kemudian ketikkan NIK-nya, nomor induk kependudukan tanpa spasi juga. Nanti akan saya contohkan ke yang lain. Saya menggunakan akun Pak Irwan. Karena tadi Pak Irwan yang saya lihat tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya sambil saya menunggu Pak Irwan untuk mengetik NIP dan NIK-nya. Ya. Bapak Ibu buka Google Chrome. Kemudian silakan ketikkan halamannya. Saya ketik di kolom chat ini ya, kolom chat Zoom. Silakan dicek di Swajar garis datar pppkpintar.lan.go.id. Tampilannya nantinya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Tampilannya nantinya akan seperti ini. Ya. Untuk pertama kali. Diperhatikan saja dulu step by step-nya biar nanti tidak ada yang bingung. Ya. Kalau di gelombang 1 tadi saya sampaikan, dengarkan dulu, lihat dulu, baru dicoba. Jangan sampai kejurnas. Tahu kejurnas itu apa? Kejuru-juru nasional.
Belum dijelaskan, belum dia dengarkan apa yang dijelaskan, dia sudah buat. Begitu dia stuck atau dia bingung, baru dia bertanya. Padahal ini belum dijelaskan. Ini bagaimana, Pak? Nah, itu yang namanya kejurnas, kejuru-juru nasional. Ya, ini sudah ada NIP dari Pak Irwan. Ya, oke. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nanti halamannya seperti ini. Silakan klik login, ya. Tolong perhatiannya. Tatap mata Ojan. Lihat di layarnya, monitornya, dan dengarkan baik-baik. Ya. Hentikan aktivitas lain dulu. Klik login. Nah, nanti akan ada seperti ini. Username dan password. Ya. Sebelum memasukkan username dan password, di menu sebelah kanan dari tulisan login atau kotak login ini, ada titik 3 atau menu. Ya. Klik titik 3 ini. Tolong perhatiannya. Oi, Ojan. Aduh, ini kalau dekat-dekat ini kalau saya pegang penghapus, saya lempar pakai penghapus ini. Kalau tidak mendengar begini. Ini kayak guru saya dulu. Kalau guru saya dulu menjelaskan itu harus didengarkan dan dilihat baik-baik. Ya. Oke, sekarang saya yang jadi guru di sini dulu. Ya. Tolong dengarkan saya dulu. Karena kalau ini tidak paham nantinya nanti bingung Bapak Ibu. Saya sebenarnya bisa saja menjelaskan panjang lebar tanpa harus memperhatikan Bapak Ibu mau cerita ataupun apapun. Terserah. Tapi saya rasa sayang ya. Saya sudah melewatinya itu. Saya dibayar bicara seperti ini, Bu. Bapak Ibu. Saya dibayar per jam loh. Bayaran saya mahal. Tapi apakah saya cuma menyampaikan seperti ini, tapi Bapak Ibu ada yang tidak mengerti, ada yang bertanya, ada yang gagal, itu kesalahan saya, tanggung jawab saya. Makanya saya bilang tolong fokuskan perhatiannya ke sini, ke layarnya, dan tolong dengarkan baik-baik. Kalau Bapak Ibu gagal atau kurang paham dengan ini, berarti saya yang gagal. Jadi tolong. Saya kalau mau lepas tangan, bisa saja. Saya sudah jelaskan kok berulang kali, salahnya sendiri nggak mengerti. Tapi saya punya tanggung jawab kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham mengakses wajar ini. Tolong perhatian. Minta tolong kasihan. Orang-orang yang begini ini patut saya doakan. Mudah-mudahan segera kembali ke jalan yang lurus. Ya, mungkin dia salah jalan atau salah masuk lorong kasihan. Tolong hentikan dulu cerita dengan setan di sebelah. Ya, teman itu setan itu. Fokus dulu ke sini. Ya, yang ajak cerita itu setan itu. Menjerumuskan Bapak Ibu nantinya supaya tidak mengerti. Jadi tolong perhatian, fokus. Varian Praitno nggak usah lihat temannya. Bukan berarti juga temannya di sebelah setan. Ya, kalau ngajak cerita Pak Rian Praitno ya berarti setan itu. Ya, Pak Rian, saya lihat dari sini kok. Tolong perhatiannya. Pak Dodi sudah ketawa itu. Pak Dodi Posawa. Ya, tolong perhatiannya. Ya, sekali lagi tolong perhatiannya. Minta tolong kasihan. Ya, saya tidak mau Bapak Ibu gagal di sini. Oke? Klik titik 3 di menu login sebelum melakukan login. Tolong perhatian. Nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan register MOC P3K. Ya. Masukkan di sini NIP tanpa spasi. Ini NIP dari Pak Irwan tadi. Ya. Kemudian dikonfirm. Oh, ini Pak Irwan sama tahun lahirnya dengan saya. Berarti seumuran. Cuman saya lebih tua bulan. Silakan dikonfirm ya. Pak ini Pak Irwan nggak salah NIP ya. Pak Irwan, tolong dicek baik-baik dulu NIP-nya, nggak salah NIP. 323 2024. Oke. Mestinya ini pada saat di register itu kembali ke menu seperti ini. Saya coba untuk masuk dulu ke Pak Irwan punya.
Kalau dia nggak bisa berarti ada yang masalah dengan NIP-nya atau dengan NIC-nya. Nah, ini ada masalah. Ya, ada masalah. Biasanya masalah ini terjadi yang pertama ekinnya itu belum diperbarui. Jangan cuma urus PMM. Ekin itu wajib. Atau biasa dikenal dengan My ASN, itu datanya harus diperbarui. Ya, yang kedua, permasalahan dari BKN. Silahkan tanyakan ke BKD Kabupaten Morowali Utara. Ya, Pak Irwan. Karena ini NIP-nya tidak bisa terregistrasi. Saya cari yang lain. Bu Ferawati Muhadi, coba ketikkan NIP dan NIK-nya. Saya coba pakai yang lain. Oh, saya tunggu ya. Kalau dia tidak bisa diregister, ya, tidak kembali ke menu ini. Biasanya kan kalau kita klik register di sini, kemudian kita klikkan NIP di sini, dia akan kembali ke menu seperti ini. Ke menu seperti ini. Masukkan username dan password seperti ini. Dia harusnya mestinya kembali ke sini. Coba Pak Irwan dipastikan dulu kalau NIP-nya sudah benar dan tetap tidak bisa register, berarti ada yang salah. Yang pertama, perbarui MySN-nya atau KIN-nya. Kemudian pastikan sudah terdaftar ke BKPSDM Kabupaten Morowali Utara. BKD-nya khususnya. Kepegawaiannya. Atau mutasi pegawai. Untuk menanyakan apakah NIP ini sudah terdaftar atau belum. Karena kemarin ada juga yang beberapa di Kabupaten Buol itu sekitar 5 orang ya bermasalah juga di NIP-nya karena dari BKN yang salah. Ada begitu banyak sebelumnya karena apa dia belum mendaftar atau memperbarui MyASN-nya atau EKIN-nya. Karena integrasi dari MyASN itu adalah di EKIN. Ya. Kalau guru ini biasanya cuma fokus di PMM-nya, EKIN-nya terabaikan. Oke, saya sudah mendapatkan NIP dari Ibu Ferawati. Saya klik NIP-nya dulu. Oke, ini ada NIP-nya, berarti klik titik 3, kemudian masukkan di sini NIP, pastekan, confirm. Nah, dia akan kembali ke menu seperti ini. Berarti ini sudah bisa terregis untuk NIP dari Ibu Ferawati. Nah, di username, silakan masukkan NIP dari Bapak Ibu. Ya, kalau dia sudah kembali seperti ini, kemudian di pasportnya, sebentar. Di pasportnya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu masukkan NIK Bapak Ibu, nomor induk kependudukan Bapak Ibu. Ya, nomor induk kependudukan. Kemudian klik login. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Tolong perhatiannya. Minta tolong. Perhatikan. Jangan sampai bingung nanti. Oke? Nanti Bapak Ibu akan tampil menu seperti ini terlebih dahulu. Ini mohon izin Bu Ferawati ya, saya pinjam ya. Saya kasih contoh. Nanti Bu Vera nanti lanjutkan selanjutnya nantinya. Oke. Setelah tampil menu seperti ini Bapak Ibu, jangan khawatir menunya kosong. Dashboardnya seperti ini memang kosong. Di menu kiri seperti di bawah dashboardnya itu ada tulisan course. Silakan pilih course ya di menu kiri. Ini sudah pernah dibuka sama Ibu Ferawati. Ini sudah pernah dibuka sama Ibu Ferawati. Nah, dia di sini ujiannya tanggal 27. Tadi ya bukanya ini. Tadi ya. Ya, betul Bu? Itu kan. Itu ngaku. Saya tahu yang mana yang sudah terbuka dan yang belum terbuka. Ya.
Di course ini, ketika kita pilih course, nanti di sini ada persyaratan atau menyetujui atau pertama kali akses sewajar. Nanti klik kolom kecil di sebelah kiri, ya, saya menyetujui dan seterusnya. Kemudian akses sewajar. Klik di tombol kanan di sini nantinya, ya. Ini karena sudah pernah dibuka sama Ibu Vera, jadi seperti ini. Jadi dia langsung tampil saja langsung seperti ini, ya. Kemudian kita ke materi kebijakan dulu, ya. Kita ke materi kebijakan dulu. Klik materi kebijakan. Tolong perhatiannya lagi. Di materi kebijakan, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3, mulai dari sambutan Kepala RI, ada kebijakan pengembangan kompetensi ASN dan manajemen penyelenggaraan P3K. Ini diklik ya, sambutan Kepala diklik. Ini ada lihat video, ya. Tolong perhatiannya, ini sangat penting. Biar tidak berulang kali saya menjelaskan, minta tolong Bapak Ibu guru, tolong lihat dan dengarkan. Di sini kotaknya, lihat video, ini masih berwarna biru, Bapak Ibu. Ya, ini masih berwarna biru. Bukan warna merah, bukan warna ungu, bukan warna kuning, bukan warna biru. Warna biru kasihan. Ya, saya sudah pakai kasihan ini. Minta tolong perhatian. Silakan klik lihat video. Bapak Ibu silakan tonton videonya sampai habis. Biasa ada muncul pertanyaan, Pak, bisa kita skip videonya? Terserah. Kalau di PMM tidak bisa. Harus tonton sampai habis. Ya, kalau di sini ditonton mau di skip terserah, tapi saran saya tonton sampai habis biar ilmunya dapat. Ya. Ini videonya bukan ilmu kanuragan, bukan ilmu kebal, bukan, atau ilmu supaya tidur cepat, bukan, tapi ilmu pengetahuan. Ini yang memberikan sambutan adalah almarhum Kepala Lembaga Administrasi Negara yang sudah berpulang di bulan Desember tahun 2023 kemarin. Ya. Silakan tonton videonya. Kemudian di bawah sini, di bawah video, ini ada tombol selesai. Ya. Ini ada tombol selesai. Tombol ini hanya sekali seumur hidup munculnya, ya. Ketika Bapak Ibu sudah klik selesai setelah menonton, klik selesai, ya. Dia akan hilang. Dan di sini sudah berubah menjadi warna hijau, bukan warna biru lagi. Tadi sebelumnya warna biru dan sekarang menjadi warna hijau. Artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan tropi yang akan dikonvert menjadi sikap perilaku nantinya. Kalau mau lihat videonya, silakan klik lagi lihat videonya dan bisa ditonton kembali. Tombol selesai menontonnya sudah tidak ada. Atau tombol selesainya sudah tidak ada. Sudah hilang. Ya. Sudah hilang. Nah, begitu juga dengan materi kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Silakan diklik, kemudian dilihat videonya, kemudian ditonton sampai habis, klik selesai. Begitu juga dengan manajemen penyelenggaraan P3K. Klik videonya, tonton sampai habis, klik selesai. Setelah menyelesaikan materi kebijakan, Bapak Ibu, silakan pindah ke agenda 1. Diklik agenda 1 ini. Bukan dilihat-lihat. Karena ada juga yang WA saya dulunya. Pak, bagaimana caranya pindah ke agenda 1? Diklik, bukan dilihat-lihat kasihan. Diklik agenda 1. Makanya tolong perhatian. So ada yang naik kayaknya nih. Ikan berenang di mata dan nasi. So habis makan siang, tuh sudah mulai mengantuk ini. Ada yang begitu itu. Aduh. Bahaya. Bahaya ASN kalau begini nih. Ya. So mengantuk. Saya tidur jam 3 malam, saya bangun jam 5 subuh. Saya prepare dari jam 6:30 sampai dengan sekarang. Ya.
Saya baru sarapan tadi jam 12.15 tanpa kopi. Mata saya masih terang benderang. Ya. Jadi tolong perhatian. Oi, tatap mata Ojan. Oke? Jangan sampai saya colok kalau mengantuk, ya. Oke, perhatian. Diklik agenda 1. Ada 3 mata pelatihan, Bapak Ibu. Ya, mulai dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, kemudian ada kesiapsiagaan bela negara. Ini diklik wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dulu. Di sini ada download modul PDF dan download materi atau PPT, bahan tayangnya PowerPoint. Ya, klik download modul PDF, diklik. Kemudian di sini akan tampil modul. Ini satu modulnya ada 62 halaman. Ada yang satu mata pelatihan sampai 200 halaman. Ada yang 100 lebih halaman. Ada yang 80 halaman. Kenapa? Kaget? Melongo? Hah? Ya, itu 12 modul dipelajari. Coba lihat. Inilah saya cerita sedikit ya, supaya ini menjadi wawasan dan terbuka pikiran kita semua. Ya. Inilah, zaman sekarang ini sudah dipermudah dengan teknologi, Bapak Ibu. Kita mau cari apa? Mau cari buku, ada semua di internet. Mau cari modul, ada semua di internet. Orang tua dulu, ya, itu kalau mau mengetahui sebuah informasi, pembelajaran, pengetahuan, itu harus beli buku. Satu buku harganya bisa sangat mahal. Kita cuma beli paket data. Paling mahal 100.000. Ya kan? Tinggal download. Orang tua dulu beli buku. Dan dia punya target untuk menamatkan buku tersebut. Dia bisa sampai berulang kali menamatkan. Bahkan dia hafal halaman per halaman. Ya. Itu bedanya dengan kita sekarang. Kita sekarang minat bacanya tinggi, tapi tampungan bacanya kurang. Kenapa saya bilang begitu? Orang tua dulu beli buku, dibaca sampai habis. Mau berapa halaman tebalnya itu buku. Kita sekarang tinggal download modul, buku, baca. Malas. Saya baru bilang ada yang 200 halaman lebih. Sudah ada yang bermuka, hah? Ya kan? Oke. Kalau dihadapkan dengan gadget kita, handphone kita, ya, handphone kita dihadapkan dengan kita buka Facebook, kita buka Instagram, kita buka YouTube, mulai dari 100% baterainya sampai dengan 0 kita cas lagi. Yang kita baca bukan 200 halaman. Yang kita baca statusnya orang, jalan-jalan pagi. Yang kita lihat fotonya orang, beli kulkas baru. Kita yang kedinginan. Ya kan? Hanya itu yang kita mampu baca. Itu bisa berjam-jam. Tapi kalau dihadapkan dengan buku pembelajaran, contohnya seperti ini, malasnya minta ampun. Baru lihat modul, lihat daftar isi, 200 halaman. Sesaki kepala. Aduh, 200 halaman. Bagaimana dengan 15 hari ke depan, 12 modul pembelajaran yang Bapak Ibu harus pelajari sampai habis? Pusing pala Barbie. Ya. Siapkan memang paracetamol. Belum dapat DP evaluasi akademik. Mimisan. Ya, jadi tolong jangan ini. Harus punya semangat, ya. Semangat ya, Bapak Ibu. Semangat. Semangat tapi mata sudah mengantuk. Semangat, Pak. Tapi mata sudah mengantuk. Cuci muka dulu. Ayo. Ada yang mau cuci muka, kesian. Oke, perhatikan. Setelah dibuka seperti ini tadi, jadi itu sekedar cambuk kecil buat Bapak Ibu. Ya, biar tidak malas membaca.
Jangan cuma anak-anak yang dikasih literasi, gurunya juga wajib literasi. Ya, terutama literasi digital. Download modul, klik. Kemudian silakan di-review 62 halaman. Kemudian klik selesai. Yang tadinya berwarna biru, ini akan berubah menjadi warna hijau. Bagaimana cara mendownloadnya, Pak? Cara mendownload modul, silakan klik download modul. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada tombol lepas atau pop-up. Kita akan diarahkan ke dalam Google Drive. Silakan klik tombol ini. Serong kanan atas. Kemudian kita akan dihadapkan dengan file dari modul tersebut di Google Drive. Silakan klik download. Ya, ini tombol download. Ada yang dulu pernah WA saya. Dia sudah download seperti ini, kemudian dia tanya melalui WA ke saya. Pak, modulnya sudah saya download, tersimpan di mana? Ya, luar biasa ini. Saya mau jawab melintang, kasihan. Hampir saya bilang, mungkin coba cek-cek di Bank BRI. Mungkin tersimpan di Bank BRI. Sama kayak dia punya apa ini? SK. So mulai ada yang ketawa ini. So mulai ancang-ancang kayaknya di PSK ini sekolah. Tidak bisa Pak, cuma 1 tahun kontrak. Jadi tersimpan di perangkat yang Bapak Ibu gunakan untuk mendownload ya. Oh, kesian saya kalau ada apa yang begini ini, peserta. Kadang saya istighfar sendiri. Astagfirullah, apa salah aku lagi ini? Ya kan? Sudah saya jelaskan baik-baik. Ya, nanti dijelaskan baik-baik. Salah dijelaskan marah-marah, nanti pakai emosi biar yang lain takut. Salah, nanti dibilang Bapak ini terlalu galak. Bapak ini Bapak kembali ke saya terus yang salah ini. Ya. Makanya saya selalu doakan peserta yang begini segeralah kembali ke jalan yang lurus. Ya kan? Bertobatlah. Ya. Silakan klik tombol download, nanti akan tersimpan di perangkat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menyimpannya di perangkat Bapak Ibu, saran saya ya, setelah mendownload modul, mendownload materi PPT atau bahan tayang, semuanya dibuat folder, satu folder. Misal folder besarnya adalah MOOC. Di dalam folder tersebut, buat lagi 3 folder, agenda 1, agenda 2, agenda 3. Di dalam folder agenda 1, buatkan lagi setiap mata pelatihannya. Wawasan kebangsaan yang bela negara untuk agenda 1. Agenda 2 di dalam foldernya lagi, di agenda 1 ada analisis isu kontemporer dan juga kesiapsiagaan bela negara. Jadi ada 3 folder mata pelatihannya. Jadi kalau mau buka mata pelatihannya lebih mudah. Jangan lagi digabung. Baru bingung sendiri. Aduh, mana agenda 1, mana agenda 2, mana agenda 3. Nah, ini yang biasanya banyak terjadi seperti ini. Hidupnya tidak di-merger dengan baik. Tidak tertata. Orang bilang itu bahasa ininya sembrono. Yang penting tak download, Pak. Mau belajar dari agenda 3 terserah saya. Silakan kalau mau gunakan teknik-teknik seperti itu silakan. Tidak masalah. Mau baca buku sambil salto juga bisa. Mau gantung kaki 1 juga bisa. Yang penting masuk dalam pemikiran Bapak Ibu. Ini digunakan untuk persiapan atau menyiapkan diri untuk evaluasi akademik nantinya. Ya. Nah, sama halnya dengan bahan tayang seperti itu juga, diklik, di review bahan tayangnya Bapak Ibu. Ya, di review bahan tayangnya di sini kalau bahan tayangnya cuma 25. Ya, cuma 25. Klik selesai. Ya. Kemudian nanti akan berubah menjadi warna hijau. Kita coba satu-satu ngecek berapa halamannya. Nah, di sini ada 263 halaman untuk analisis isu kontemporer. Ya.
Kemudian di kesiapsiagaan bela negaranya ini ada 289 halaman. Nah, mulai tutup mata. Mulai ngana. Mulai ngana tutup mata Mulai, baru lihat DP halaman sudah mulai. Sudah mulai sakit DP kepala dari sekarang. Sudah dia rencanakan dari sekarang. Dia sudah mau malas baca modul. Dia sudah mau tidur. Nanti sudah mau deka-deka ujian baru dia buka ini modul. Saya doakan segera kembali ke jalan yang benar dan lurus. Jangan sampai tidak lulus, kesian ini emosi. Oke. Begitu juga dengan agenda 2, Bapak Ibu. Di agenda 2 ada 7 mata pelatihan. Sama ya. Seperti tadi, di review modulnya, di review bahan tayangnya, atau PPT-nya, kemudian di-download, kemudian dipelajari. Sampai berubah menjadi warna hijau semuanya. Oke. Begitu juga dengan agenda 3, Bapak Ibu. Agenda 3 juga sama seperti itu. Nah, setelah selesai materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ya. Di sini ada jurnal. Bapak Ibu wajib membuat jurnal. Tolong perhatikannya. Hoi. Halo Bapak Ibu Guru, tolong perhatiannya. Bapak Ibu wajib membuat jurnal dengan minimal 10 halaman. Kalau sudah dibilang 10 halaman, banyak itu Pak. Atau saya mau tambah 20 halaman. Pilih mana? 10 atau 20? 10. Terlalu banyak minta 10. 25 halaman. Oke, 10 halaman saja ya. Minimal 10 halaman. Minimal ya. Untuk sistematika pembuatan jurnal ataupun resume, tidak ada sistematika baku. Silakan tuliskan kop di atasnya atau judul di atasnya. Peserta P3K Kabupaten Morowali Utara tahun 2024. Silakan tulis seperti itu saja atau bebas. Yang penting ada judul atau menandai bahwa Bapak Ibu adalah peserta P3K di Kabupaten Morowali Utara. Nggak usah tulis angkatan, nggak usah. Ya. Kemudian fontnya atau ukuran fontnya 12. Dengan menggunakan font Arial ataupun Times Roman. Jangan lagi pakai font ukuran 17 atau 20 dikasih tulisan miring, bukan tulis tangan ini kasihan. Baru spasinya dia kasih 2 atau 2,25. Spasi 1,5. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah jadi di Word diketikkan, silakan di PDF-kan. Silakan di PDF-kan, ya. Kemudian di-upload ke dalam Sojer ini. Klik jurnal tadi, kemudian ada pilihan choose file atau pilih file, ya. Silakan diklik, silakan lihat di mana yang tersimpan file yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian pilih, kemudian di-submit. Kemudian di-submit. Nanti kalau sudah tersubmit atau sudah terupload file jurnalnya, Bapak Ibu, nanti di sini tidak ada lagi pilihan choose file, tapi download file jurnal atau download jurnal. Ada cerita lagi yang saya dapatkan atau kejadian yang saya dapatkan. Peserta WA saya, Pak, sudah saya upload. Ada tulisan download. Saya download lagi, Pak. Tugas kita adalah mengupload. Kalau sudah terupload, memang ada tulisan download. Tidak perlu di-download lagi. Nanti akan berulang. Mau sampai kiamat nanti. Habis dia upload, dia download, dia upload, dia download. Sampai kiamat tidak selesai-selesai, kasihan. Jadi tugas kita hanya mengupload. Setelah terupload, nanti ada tulisan download jurnal. Tidak usah di-download lagi. Kasihan. Ya Allah.
Ya, jadi seperti itu. Ya. Dan setelah terupload, di sini nantinya di sebelah kanan sini, ini bukan submit lagi, tapi ada logo tong sampah. Jangan ditindis lagi logo itu. Kalau ditindis, maka terhapuslah file yang kita upload. Kejadian ini, kasihan. Ini kisah nyata. Saya sudah mau kerjasama dengan produser ini. Di mana bagus ini? Di Indosiar. Kayaknya bagus ini. Kisah P3K. Ya, kualat. Ya, saya mau tulis kualat. Ada, nanti saya mau kerja sama ini. Saya mau hubungi dulu nanti produsernya. Coba kita buat film dulu ini terkait dengan P3K ini. Biar sadar ini yang begini-begini. Kasihan. Sudah bahu saya ini pakai kasihan lagi. Kasihan. Jangan juga. Mudah-mudahan ini tidak ada yang di Kabupaten Morowali Utara. Sekali lagi itu mungkin P3K yang ada di sana, di luar negeri sana. Mungkin di luar negeri sana dia. Ya, mungkin ada di planet juga, ya. Mungkin ada di Mars sana. Dia tinggal, atau di Pluto sana, yang paling jauh sana. Jangan ke deka-deka bumi yang begitu itu, ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Setelah di-upload. Nah, sebelum saya menjelaskan evaluasi akademik, setelah menyelesaikan materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan jurnal, di sebelah kiri, di bawah course, itu ada microlearning. Ya. Di menu sebelah kiri, di bawah course, itu ada microlearning. Silakan diklik microlearning. Nah, di sini ada tulisan atau reminder, segera menyelesaikan course terlebih dahulu. Ini kenapa ada seperti ini? Karena kita belum menyelesaikan course. Ibu Ferawati akunnya belum menyelesaikan course, agenda 1 ini belum selesai. Ini kemudian materi kebijakannya tadi sudah kan? Ini materi kebijakan sudah, agenda 2 belum sama sekali. Jadi ini diselesaikan semua dulu, kemudian agenda 3 juga sama, baru pindah ke microlearning. Ya. Nah, perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Di microlearning, ya, ini adalah berupa video. Tolong perhatian, dengarkan baik-baik. Ini jangan sampai berulang. Ini berulang ini saya jelaskan. Bahkan sampai 10 kali ini bisa saya jelaskan ini. Nggak tahu dia simpan di mana dulu telinganya waktu saya sosialisasi. Kayaknya dia kantongi dulu. Ya. Jadi tolong pasang dulu telinganya. Kanan kiri. Kalau bisa pasang di sini. Atau pasang dekat-dekat speaker. Supaya dia dengar dulu. Ya. Perhatian. Dan kalau ada yang bertanya, tolong bantu jawabkan saya. Ini menjadi pahala buat Bapak Ibu. Daripada saya nanti naik tensi saya. Soalnya tensi saya standarnya 150 per 100 sampai 110. Saya bisa sampai 180. Ya. Jadi minta tolong sekali nih. Kalau di bawah 150 saya biasanya pusing. Kalau di atas 180 saya juga pusing. Jadi range-nya 150 sampai 180. Tinggi tuh Pak, tidak normal, tidak apa-apa. Yang penting saya masih hidup. Ya. Masih bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Tolong perhatian, jangan kasih tensi saya 181. Ya. Di microlearning agenda 1 ada satu video yang biar Bapak Ibu klik selesai, itu tidak akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Dia akan tetap menjadi warna biru. Ya. Ada satu di microlearning, satu video. Nanti saya tunjukkan pakai akun nanti yang sudah melewati MOC ini, ya. Yang salah satu akun yang pernah ikut bimbel ke saya untuk MOC. Jadi kalau yang ikut bimbel ke saya itu jangan tanya nilainya berapa, ya. Nilainya pasti sempurna. Nanti saya perlihatkan akunnya. Kemudian di microlearning agenda 1, di agenda 1 itu ada wawasan kebangsaan, ya. Ini agenda 1 ada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, videonya nanti di microlearning ini ada 3.
Yang duanya berubah menjadi warna hijau. Yang satunya itu tidak berubah menjadi warna hijau. Tetap menjadi warna biru. Jangan lagi tanya, Pak, sudah saya nonton 10 kali, sudah saya klik 10 kali, tidak berubah menjadi warna hijau. Ini sudah saya jelaskan di sosialisasi ya. Bapak Ibu saksinya nih, yang mendengarkan. Yang punya telinga, ini mendengarkan. Jadi kalau ada temannya nanti yang bertanya, saya capture, saya kirim ke grup. Ya, jadi saksi. Siap jadi saksi saya ya. Awas, memang nanti sudah saya jelaskan begini masih bertanya. Karena kejadian itu. Mudah-mudahan tidak ada yang di gelombang kedua ini, kesian. Ya, minta tolong. Di provinsi saja masih ada seperti itu. P3K-nya. Guru. Karena kalau guru di P3K provinsi itu, dia dari kabupaten kota juga. Tersebar. SMA kan. Oke ya. Guru SMA lagi. Masya Allah. Saya pikir guru PAUD. Ternyata guru SMA. Masih bertanya seperti itu. Ya, masih banyak sebenarnya kisah-kisah sedih saya ini. Ya, ini kisah sedih. Makanya saya mau indosiarkan nanti. Supaya menjadi inspirasi buat guru-guru lain. Supaya yang bersangkutan segera tobat dan kembali ke jalan yang benar. Ya. Yang lainnya no problem, it's okay. Kemudian Bapak Ibu semua yang ada di gelombang 1 dan gelombang kedua ini, itu wajib login dan akses wajar di hari ini juga. Jadi setelah sosialisasi ini silakan login dan masuk serta akses sewajarnya. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Kenapa? Karena kalau di course ini kita klik course, ya, di sini ada evaluasi akademik. Kalau Bapak Ibu hari ini loginnya atau aksesnya, kita akan ujian atau evaluasi akademik di tanggal 27 Mei ke depan. Kalau Bapak Ibu lambat akses, lambat login, itu akan menambah waktunya. 28, 29, dan seterusnya. Ya. Kalau ada yang duluan akses, berarti sebelum tanggal 27 dia sudah ujian. Untuk mengeceknya, silakan pilih course, kemudian pilih evaluasi akademik, atau diklik evaluasi akademik. Ini akan ada tulisan kapan kita mulai evaluasi akademik. Ini menurut sistemnya. Bukan menurut saya, bukan menurut Bapak Ibu yang pilih waktunya. Ini menurut sistem. Kemudian, Bapak Ibu, setelah nantinya Bapak Ibu mempelajari semuanya, nanti Bapak Ibu akan prepare untuk evaluasi akademik. Ya. Nanti saya jelaskan evaluasi akademiknya. Nanti di terakhir penjelasan saya. Yang berikutnya, di menu sebelah kiri, itu ada menu profile lagi. Di bawah course, di bawah microlearning, dan ada profile. Silakan klik profile. Nah, di profile sini, itu ada data diri Bapak Ibu. Ini karena pakai akun Ibu Vera. Jadi ini data diri Ibu Vera. Ya. Mulai dari NIP-nya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, kemudian golongannya, jabatannya, dan instansinya. Evaluasi akademiknya masih 0. Tropinya sudah dapat 3 tropi. Kenapa dapat 3 tropi? Karena tadi sudah menyelesaikan ini ada 3. Ya, ada yang tidak ada tropinya juga, tapi tetap nanti terhitung tropinya. Ya. Nah, ini berarti sudah dapat 3 tropi di sini. Semakin banyak tropi yang kita kumpulkan, dia akan menjadi bintang bersinar penuh. Ya, bintang bersinar penuh. Kalau kita sudah menyelesaikan semua progresnya, mengklik semua selesai, dan selesai progresnya mulai dari agenda 1, materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, jurnal, microlearning, selesai semuanya, itu akan terkonvert menjadi kalau saya tidak salah 4 apa 5 bintang sama 4 trofi. Nanti saya perlihatkan akun yang sudah pernah ikut. Seperti itu. Ya. Di sini nanti. Kemudian nanti di sini akan ada, wah ini kenapa sertifikat sedang diproses. Ini biasanya dari sistemnya. Sebentar. Oke, ini berarti dari sistem. Ini sistemnya lagi maintenance. Kalau seperti ini. It's okay. Ini hilang semua.
Ini kalau hal-hal seperti ini jangan panik, jangan gugup karena memang biasanya maintenance dari sistem atau biasanya overload. Karena bukan Bapak Ibu saja yang sedang mengakses Sewajar ini, tapi seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan orientasi P3K atau yang menjadi P3K ini sedang mengakses. Jadi biasanya overload, ya. It's okay, nanti cari waktu-waktu tepat untuk membukanya kembali, ya. Nah, ini masih loading seperti ini. It's okay, nanti Bapak Ibu bisa akses cari waktu-waktu tepat, ya. Ini juga kalau saya logout kemudian saya login pakai yang lain, ini juga masih berputar, ya. Artinya biasanya overload ataupun lagi maintenance. It's okay, enggak masalah. Bapak Ibu di menu profile, ya. Saya coba pakai ini dulu ya. Kemudian ada di bantang saya untuk profilnya. Ada. Oke. Oke. Lihat di bantang saya yang ini. Ya. Di menu profile itu ada NIP, nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya seperti yang tadi Bapak Ibu bisa lihat, ya, punya Ibu Vera. Kemudian ada menu ganti paspor, ya, ada menu ganti paspor. Saya sarankan kepada Bapak Ibu yang sedikit-sedikit lupa, sedang-sedang lupa, kebanyakan lupa, atau bahkan hilang ingatan. Jangan coba-coba mengganti paspor. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Untuk Bapak Ibu yang mengidap penyakit sedikit-sedikit lupa, sedang-sedang lupa, atau banyak lupa, atau bahkan mungkin lupa ingatan. Ya, bahkan dia menganggap saya di mana? Saya siapa? Kamu siapa? Ya. Jadi jangan sampai mengganti paspor, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau lupa paspornya, ini bukan menu seperti media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ada menu lupa paspor. Di sini tidak ada menu lupa paspor. Saya sudah jelaskan berulang kali bahwa sistem ini adalah kepunyaan dari LAN Jakarta. Untuk aksesnya itu akan berproses lama. Jangan sampai teman-teman Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu masih stuck di paspor, lupa. Ya, jangan coba ganti paspor. Biarkan saja NIP dan NIK. Kalau kita menggunakan Google Chrome dan kita login ke akun Gmail kita, itu akan bisa tersimpan. Jadi kapanpun, dimanapun kita menggunakan perangkat lain, itu bisa tinggal kita buka dan kita akses. Seperti itu. Itu bisa langsung kita buka. Seperti itu. Kemudian, ini bukan update profil ya. Tapi di sini kalau di Sewajarnya, sebentar saya cek. Nah, ini sudah bisa kayaknya. Oh, belum ya. Bentar ya. Ini masih maintenance. Masih loading. Jadi cari waktu-waktu tepat. Mungkin dia jam 1 sampai jam berapa. Kalau di sana kan waktunya jam 1 ya, Jakarta, WIB. Nggak masalah. Nanti di sebelah ganti password ini ada menu upload pas foto, sertifikat. Ya. Tolong perhatiannya dan dengarkan baik-baik. Pas foto sertifikat ini berlatar belakang warna merah. Ya. Berlatar belakang warna merah. Pernah ada kejadian pas fotonya dia selfie. Dia pikir ini mau dimasukkan di dalam media sosialnya. Untuk sertifikat ini kasihan. Minta tolong. Ya. Dia selfie. Latar belakangnya bukan merah. Pohon-pohon. Kasihan. Dia pikir dia mau kasih masuk di daftar pencarian jodoh.
Pas foto menggunakan latar belakang merah, pakai pakaian hitam putih atau putih hitam. Kemeja itu pakai lengan panjang. Masih ada yang pakai lengan pendek. Saya tanya, di mana ada pelatihan menggunakan lengan pendek kemeja? Tidak ada. Lengan panjang. Kemudian menggunakan atribut papan nama, pin korpri, dan juga dasi berwarna hitam. Pakai atribut harus tahu di mana tata letaknya. Pin korpri itu berada di sebelah kiri, dada kiri kita. Papan nama di sebelah kanan, dada kanan kita. Ya. Untuk yang menggunakan hijab syar'i atau hijab besar, silakan tempelkan di luar. Tapi saran saya semuanya menggunakan jilbab yang rapi. Bukan jilbab yang cuma sekedar digulung. Ya. Contoh pas foto menggunakan jilbab itu biasanya dimasukkan di dalam sini. Dikerah. Biar rapi. Ada yang bertanya, Pak, pakai dasi yang panjang, dasi laki-laki atau dasi kupu-kupu? Memangnya ada sebutan dasi laki-laki nih? Pak, pakai dasi kupu-kupu, ngana pikir ngana mau ke pesta pakai dasi kupu-kupu? Hah? Mau terbang di mana? Mau piba isap bunga di mana? Pakai dasi kupu-kupu. Woi, pakai dasi panjang. Kemudian, kalau pakai dasi panjang itu, Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak ini. Woi, Bapak-Bapak, melawan. Tolong perhatiannya dulu. Woi, Bapak-Bapak. Kalau pakai dasi, ya, itu kancing atas dikancing. Bukan cuma dikasih nenek begini tuh dasi. Bukan. Pernah lihat tidak sales panci yang datang-datang ke kantor? Jangan sampai lebih rapi sales panci pakai dasi dibanding ASN. Jangan bikin malu kasihan, minta tolong. Yang membedakan sales panci dan Bapak Ibu memang sama-sama pakai dasi. Tapi pin korpri bos. Sales panci te pakai pin korpri. Malu sadiki le. Weh, pakai pin korpri. Kong dasi tab. Aduh. Ada yang bilang lagi, anu Pak, tidak muat di kancing kasihan sampai kancing baju ini. Kenapa? Itu leher so kayak Mike Tyson. So besar kayak Mike Tyson. Jadi siapa yang mau salah? Mau leher atau kancing baju yang salah ini? Minimal ya, minimal kasihan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau memang te bisa kancing gara-gara leher kayak Mike Tyson, kasih rapat kasihan itu ya. Kasih rapat begini. Jangan sampai tak buka-buka begini. Baru dasi di sini. Jelek dapat lihat. Baru itu dasi ika baik-baik kasihan. Jangan ika kayak tali sapi. Kurang mau diangka begini sama orang ditarik begini itu dasi so kayak sapi. Jangan nanti coba aduh bahaya itu. Coba malu tidak dan sales panci ini. Temu tanya dulu ini Bapak Ibu ini. Hah? Dilihat orang ini saya kasih masuk di YouTube ini. Jangan orang bilang oh begini dan Morowali Utara itu. Aduh. Saya biar orang provinsi malu lah. Apa sering saya datang di Morowali Utara ini? Saya sering diundang di Morowali Utara. Nih.
Kasih rapi, kasihan, si rapi. Pasang papan nama itu, ya, kalau memasang papan nama itu 1 jengkal di atas kantong baju. Kalau kantong bajunya standar, biasanya kalau beli jadi kantong bajunya itu biasa lebih di bawah. Jadi diperkirakan di dada sini itu 1 jari di atas kantong. Kalau pin korpri itu 2 sampai 3 jari di atas kantong, ya. Kasih rapi, kasihan. Jangan DP papan nama so miring begini, so mau standing. Dulu pernah saya dapat, ada lagi cerita. Dia kirim ke saya, Pak, begini pas foto, baru ibu-ibu lagi. DP pin korpri bukan di sebelah kiri, di sebelah kanan. DP papan nama di sebelah kiri. Saya bilang, so tak balik kayaknya ini dunia ini. Ya, dia so balik-balik kayaknya dunia ini. Nah, coba lihat. Kalau rapi kan bagus dapat lihat. Performance, apalagi untuk bapak-bapak. Terutama yang masih jomblo. Siapa tahu mau cari jodoh. Jangan baru dapat lihat, aduh. So jatuh pasaran. Tuh, harus rapi. Temannya Piba Gunting diposting di grup, cuman diketawakan. Untung saya jadi pemateri. Kalau saya jadi pengawas, saya buat bapak-bapaknya ini botak. 01. Yang tidak ikut aturanku keluar. Ya. Kalau saya jadi penguji dulunya, kalau ada yang masih gondrong, saya tidak mau uji, keluar. Status tunda kelulusan. Bukan diketawakan, performance, bos. Coba lihat Pak Muhammad Idam. Rambut panjang. Rapikan lah, supaya ganteng, bos. Toh? Ya, Pak Dodi, rapikan itu di pinggir. Pada di Posawa. Ya kan? Supaya ditahu. Oh, P3K ini ternyata performancenya bagus, rapi. Kalau Bapak Ibu lihat P3K yang ada di Jakarta, di pusat, di Surabaya, Jakarta, Bandung. Aduh, kalau mau dibandingkan dengan P3K kita, jauh beda. Dari segi performance lah dulu. Jauh beda. Makanya saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu peserta P3K. Tolong jaga performance, jaga sikap Bapak Ibu. Ini saya upload di YouTube ini. Siap-siap. Siapa tahu viral kan? Siapa tahu nanti setelah saya telepon Indosiar mau bikin film, bertobatlah P3K. Ya toh? Sebelum kualat menjemputmu. Siapa tahu di telepon Pak Muhammad Idam, di telepon Pak Dodi Posawa, jadi bintang film dulu, Pak. Iya kan? Mau bilang apa itu? Langsung viral. Oke. Nah, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Ini biar tidak mengantuk ini. Saya lihat sudah banyak yang mengantuk ini. Oh, kasihan. Oh, PLN kasih mati jo lampu. Saya jelaskan mengenai evaluasi akademik. Sebentar. Oh, ini. Ini sudah bisa ini. Oke, saya stop dulu. Sudah bisa untuk, jadi dicoba terus yang untuk ininya. Sewajarnya. Nah, ini saya contohkan punya peserta bimbel saya. Ya. Saya buka di microlearning dulu tadi yang saya jelaskan. Nah, di sini agenda 1 ada satu video ya yang tidak berubah warna. Ini biar ditonton sampai habis, klik selesai. Ini tetap berwarna biru, ya. Ini tetap berwarna biru. Jadi diabaikan saja.
abaikan saja yang satu itu. Nantinya begitu kita klik menu profile, ketika kita sudah full, ini bintangnya ada 4 bintang setengah tambah 2 trofi. Nilai evaluasi akademiknya nggak usah tanya deh kalau ikut bimbel sama saya. Soalnya soal-soal dan jawabannya itu sudah di luar kepala saya. Sudah bukan di dalam kepala saya lagi, sudah di luar kepala saya. Ya, seperti itu. Kemudian nantinya setelah mengupload sertifikat, kemudian kita submit nilai evaluasi akademiknya, ya. Di sini nanti ada upload pas foto, kita sudah upload pas foto, kemudian nantinya ada generate sertifikat. Nah, setelah kita selesai evaluasi akademik, dapat nilai sudah, kita sudah selesai dan submit nilainya, nanti di sini ada generate sertifikat. Kita generate sertifikat sampai betul-betul sedang diproses. Ya. Begitu sedang diproses nantinya, sertifikatnya nanti ada tanda tangan elektroniknya. Ya. Jangan lagi nanti bertanya, karena ini masih sering terjadi, kasihan. Saya mau buat film, memang ini betul-betul saya mau buat film. Tanda tangan elektronik, dia berpikir itu adalah tanda tangan signatur atau goresan pena atau yang ada parafnya. Ya, tanda tangan digital oleh LAN seperti ini, Bapak Ibu. Saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ini kalau nggak salah ini di mana ya? Pemerintah mana? Morowali ini. Nah, seperti ini tanda tangannya. Tidak ada lagi goresan penanya. Dokumen ini ditandatangani ini secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE. Jangan lagi, aduh Pak, ini kok kenapa tidak ada dia punya tanda tangan ini? Aduh, memang. Ini memang seperti, aduh, jangan begitu lah. Jangan baku sedu. Sudah saya jelaskan ini, jangan lagi bertanya nanti. Jangan bilang Pak, tiada tanda tangan. Begitu saya bilang, coba fotokan. Loh, ini kan sudah saya jelaskan memang seperti itu. Ya, dilihat baik-baik. Saya kasih besar lagi. Begini dia punya tanda tangan. Cuman begini tok. Mau saya kasih besar lagi. Kasihan. Sebesar bagaimana lagi itu? Sekurang besar bagaimana? Cuman begini saja. Di tanda tangan. Sudah ya? Oke. Kemudian, karena peserta ini mendapatkan 100 nilai evaluasi akademiknya atau di atas 90,01, kemudian sikap perilakunya sempurna, maka sertifikatnya tertulis kualifikasinya sangat memuaskan. Nanti saya jelaskan kalau evaluasi akademiknya seperti apa, ya. Jadi seperti itu. Kemudian sudah saya jelaskan semuanya, oke. Nah, ini dapat 98 dia. Ini yang rata-rata ikut bimbel di saya. Ini dapat 100. Ini Morowali Utara ini. Kemarin terakhir saya tangani Buol. Pesertanya ada 931 yang ikut mendaftar ke saya, ada 873. Semuanya tidak ada yang di bawah 96. Standar dapat nilai evaluasi akademiknya adalah 96 dan maksimalnya adalah 100. Jadi seperti itu. Kemudian saya jelaskan dulu terkait dengan evaluasi akademik. Di sini ngana kempes kalau ngana tidak memperhatikan dengan baik ya. Ini baru bilang ngana kempes di sini kalau tidak memperhatikan dengan baik. Evaluasi akademik Bapak Ibu. Ya. Evaluasi akademik Bapak Ibu sekalian. Di dalam evaluasi akademik ini, sebelum Bapak Ibu nantinya memulai evaluasi akademik, ya, saya sampaikan sekali lagi.
gunakan laptop ataupun PC. Jangan sekali-sekali menggunakan handphone ataupun tablet. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai Google Chrome. Yang ketiga, kalau rasa-rasa ya, kalau perangkat Bapak Ibu, laptop ataupun PC yang Bapak Ibu gunakan standar ke bawah, tolong gunakan mode incognito window atau mode aman untuk tidak menyimpan chats. Ya, saya sarankan seperti itu. Kalau saya biasa kalau ujian, saya tidak perlu menggunakan mode incognito window, ya, seperti ini. Sebentar. Nah ini, atau jendela samaran baru. Kenapa? Karena saya menggunakan laptop dengan RAM 16 GB dengan menggunakan SSD 1 TB. Saya menggunakan Core i7. Jadi saya nggak perlu untuk menggunakan itu karena space dari perangkat saya cukup luas. Dan saya menggunakan kecepatan internet 50 Mbps dalam satu perangkat. Jadi rasa-rasa, ya, pakai mode incognito window. Kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya, pastikan sebelum ujian, evaluasi akademik, pastikan perangkat Bapak Ibu itu waktu dan tanggalnya tersetel atau setel otomatis. Ya. Kalau sekarang ini di perangkat saya jam 14.27. Mestinya perangkat kita sama waktunya. Ya. 14.27. Dengan tanggal 13 Mei 2024. Ini dipastikan baik-baik. Kenapa? Karena biasanya ada yang belum sesuai tanggal ujiannya, tiba-tiba sudah terbuka tanggal ujian. Ya. Ada yang begitu dia klik mulai ujian, langsung selesai ujian. Close otomatis. Nilainya 0. Di situ anak kempes. Biasanya perangkat yang memperbarui setiap laptopnya itu kan untuk menyimpan tanggal adalah baterai CMOS kalau saya tidak salah di perangkat PC ataupun laptop. Nah biasanya kalau baterainya swak itu harus kita cek sebelum kita buka swajarnya. Ya. Jadi pastikan dulu waktu dan tanggalnya sesuai, kemudian baru dibuka Google Chrome-nya, buka mode incognito window-nya, baru login di swajarnya, baru ujian. Ya. Pastikan kondisi jaringan stabil, ini yang paling penting Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu nanti pada saat ujian, mau ujian di atas tower, di bawah tower, mau ujian di rumah tetangga yang ada wifi, di sekolah, terserah. Mau pinjam wifi tetangga, pakai paket data boleh, mau ada di alam nyata atau alam gaib, silakan. Kita tidak mau tahu. Saya juga tidak mau tahu. Yang penting Bapak Ibu ujian. Itu saja. Dan pastikan jaringan stabil. Mau di atas langit, di bawah tanah, terserah. Jangan lagi ngeluh. Aduh jaringan saya Pak. Terserah. Usaha sendiri. Cari jaringan yang stabil. Mau cari di mana Pak? Beli tower. PLN, Pak, meninggoy. Sering meninggoy. Sudah, bikin pembangkit listrik baru di Morowali Utara. Terserah, mau ujian dimanapun. Karena ini tidak bebas tugas, silakan minta izin dengan atasan. Saya izin 1 hari untuk lakukan evaluasi akademik, Pak. Kalau boleh diizinkan saya. Saya akan pergi ke Poso. Saya akan pergi ke Morowali. Saya akan pergi ke Kendari. Saya akan pergi ke Makassar. Jangan nanti minta izin sama atasan. Pak, saya minta izin, Pak. Saya mau pulang kampung ke Makassar. Berapa lama? 1 bulan, Pak. Pecat saja yang begitu. Itu bukan izin namanya.
melarikan diri. Ya. Oke, lanjut. Nah, saya minta kepada Bapak Ibu semuanya untuk capture layar monitornya. Capture. Capture, tahu capture? Bukan di foto kasihan. So 2024 ini masih baku foto dengan layar. Masya Allah. Tekan tombol window di keyboard Bapak Ibu. Window, Shift, dan S. Bapak Ibu mau capture bagian mana? Kemudian disimpan di perangkat Bapak Ibu. Itu yang versi gampang. Mau yang agak lebih susah, ketik tombol window, kemudian ada tombol PRTS SCR atau print screen di keyboard. Tekan keduanya. Akan tersimpan otomatis di picture di dalam perangkat Bapak Ibu. Mau yang lebih setengah mati lagi, tekan tombol print screen, buka Paint, pas tekan di situ, kemudian save format PNG ataupun JPEG. Mau yang cara lama, ambil HP, buka dulu, baru foto. Prek. Nanti coba foto-foto, selfie-selfie, so tenggelam. Nanti baku carinya susah. 15 hari ke depan. Itu versi paling zaman bahala itu. Zaman batu. Ya. Ini sudah. Cepatlah sadar. Wahai Bapak Ibu Guru. Mohon petunjuk. Berulang kali saya masukkan NIP tidak bisa masuk. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau bermasalah dengan NIP, pastikan NIP-nya benar. Kalau memang sudah benar NIP-nya, coba perbarui MyASN-nya ataupun EKIN-nya. Kalau sudah diperbarui masih tidak bisa, silakan ke BKPSDM Kabupaten Morut. Pertanyakan di sana. Jangan tanyakan ke saya, karena saya bukan bagian kepegawaiannya di Kabupaten Morut. Saya dari provinsi, Bapak Ibu. Jaringan hilang-hilang, sudah kasih hilang saja dengan laptopnya. Saya tidak tahu ini mau mengeluh dan siapa lagi. Tidak menyala, Pak. Bakarkan bensin, siram. Menyala bangku. Ya kan? Menyala bangku. Nah, itu. Ya Allah. Oke, sudah semua di capture ini ya. Ini biar tidak ngantuk ini. Ada yang sudah mengantuk ini kan? Kalau mulai mengantuk, coba kutik-kutik hidungnya. Biar tidak ngantuk. Atau diurut telinganya, ditarik. Supaya peredaran darahnya itu lancar. Ya, supaya tidak ngantuk. Asal jangan panggil tukang pijit. Pijit akan dulu kepalaku sampai serta tidur. Itu so salah itu. Atau dia pergi di salon bakrimbat. Itu bukan mau cari tidak tidur, tapi mau cari tidur itu. Oke, sudah? Ya. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu, tolong perhatiannya. Tatap mata Ojan. Oi, bangun dulu. Pasang lagi telinga di speaker. Ya. Nah, ada yang Bapak Ibu harus perhatikan, yaitu ketentuan evaluasi akademik. Ya. Ini sengaja saya suruh capture ketentuan evaluasi akademik ini. Kenapa? Bapak Ibu bisa mengulang berulang kali evaluasi akademiknya atau post-testnya, tapi ada syarat dan ketentuan Bapak Ibu. Tolong perhatikan, ada syarat dan ketentuan. Apa syarat dan ketentuannya, Pak? Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai 100 itu bisa dalam 3 kali percobaan. Kesempatan dapat nilai 100 di 3 kali percobaan. Yang jadi masalah selama ini. Ya. Yang jadi masalah selama ini. Jangankan dapat nilai 100. Dapat nilai passing grade 70,01 begitu sulit. Itulah sebabnya kemarin saya coba buka bimbel. Saya baru buka bimbel ini, belum lama. Kasian.
10 kali mengulang, 15 kali mengulang, sampai 25 kali mengulang. Jangankan dapat nilai 100 di 3 kali percobaan. Dapat 70,01. Kasihan. Tidak bisa. Kasihan nih. Kenapa sulitnya evaluasi akademik ini? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Di dalam mengevaluasi akademik, Bapak Ibu, bisa berulang kali, tapi memiliki paket-paket soal yang berbeda di dalamnya. Pak Irwan, evaluasi pertama, itu dapat paket soal 1. Dapat paket soal 1, jangankan 70,01 dapatnya. Dapatnya cuma 50-an. Oke. Evaluasi yang kedua, Pak Irwan tidak dapat soal yang tadi, yang muncul, tapi soal yang berbeda lagi. Itulah sebabnya saya sampaikan untuk belajar 12 modul pembelajaran. Belajar kesian 12 modul pembelajaran. Kemudian saya akan contohkan ya. Di percobaan pertama dapat nilai 80. Ini 3 kali percobaan. Di percobaan kedua dapat nilai 86. Antara percobaan pertama dan percobaan kedua, tolong jangan buru-buru. Dan setiap kali evaluasi akademik itu diselesaikan di hari itu juga. Kalau tanggal 27, tadi Ibu Ferawati punya akun, tanggal 27 evaluasi akademiknya, berarti di tanggal 27 itu sudah harus selesai. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan prepare ke tahap evaluasi atau tahap orientasi klasikal. Biar nggak berpikir lagi di evaluasi akademik. Oke? Kenapa di 80 percobaan pertama, kedua, 86? Jangan terburu-buru, review lagi modul-modulnya, belajar lagi, baru evaluasi akademik. Harus cepat, fast. Ya. Kemudian, kenapa dapatnya 86 dari 80? Mungkin pada saat dia belajar, soal-soal yang keluar yang kedua itu lebih mudah dari yang pertama. Makanya dapat 86. Kemudian ke percobaan ketiga lagi. Karena teringat bahwa yang saya sampaikan bahwa 3 kali percobaan bisa mendapatkan nilai 100. Oke. Begitu percobaan ketiga, dapatnya nilai 82. Nah, ketika dia selesai dan submit nilai ujian, ya, klik selesai dan submit nilai ujian, maka nilai yang tertinggi yang diambil adalah 86. Nilai tertinggi yang diambil 86. Ketika kita klik selesai dan submit nilai ujian. Nah, berbeda lagi kalau saya kasih contoh, berbeda lagi, misal di percobaan pertama dapat nilai 86. Ya. Di percobaan kedua malah turun dapat nilai 76. Di percobaan ketiganya dia dapat nilai malah lebih tinggi, 96. Ketika dia selesai dan submit nilainya, maka nilai yang tertinggi adalah 96. Gimana Pak pada saat kita percobaan? Saya contohkan seperti yang ikut bimbel ke saya. Sekali percobaan dia langsung dapat nilai 100. Apakah mau lanjut ke tahap kedua? Nggak perlu, karena ini adalah sudah nilai maksimal. Langsung selesai dan submit. Berbeda kalau dia 4 kali percobaannya. Percobaan pertama dia dapat 80. Percobaan kedua malah turun dapat nilai 60. Percobaan ketiga dia dapat nilai 96. Dia nggak baca ketentuan evaluasi akademik ini. Dia nggak baca. Berapa kali batasnya, berapa maksimal nilainya. Dia malah terus. Sampai percobaan keempat. Percobaan keempat dia dapat nilai 88. Begitu dia selesai di percobaan keempat dan dia klik selesai dan submit, ya, maka nilai yang diambil bukan nilai 96, melainkan adalah 90,01. Kenapa? Karena ketentuannya peserta melaksanakan post-test 4-5 kali memperoleh skor maksimal 90,01. Berbeda ketika
dia hanya 3 kali percobaan. Percobaan pertama dapat 80, percobaan kedua dapat 60, percobaan ketiga dapat nilai 96. Dia nggak lanjut ke percobaan keempat, tapi dia langsung selesai dan submit. Maka nilai yang diambil yang tertinggi adalah 96. Paham ya? Oke. Oke, itu saja yang saya jelaskan terkait dengan evaluasi akademik. Saran saya untuk belajar, ya. Saran saya untuk belajar dan untuk mempersiapkan diri untuk evaluasi akademik. Kalau tadi saya perlihatkan yang ikut bimbel saya kenapa dapat nilai 100, ya. Saya cuman nggak enak bilangnya kalau dalam bimbel saya itu duduk manis.